Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad sallallahu alaihi. Anak-anak, selamat datang kembali di KBM Daring Bahasa Indonesia kelas 8 dalam materi teks eksposisi. Sebelum kita mulainya, marilah kita mengawali dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke anak-anak, bagaimana kabarnya? Semoga anak-anak selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Baiklah, kali ini kita akan membahas materi baru mengenai teks eksposisi. Tetapi sebelum itu, saya ingin menyampaikan sesuatu mengenai materi kita di kelas 8. Anak-anak, bahasa Indonesia sebenarnya merupakan hal yang mudah. Terutama dalam hal ini tentu saja bahasa Indonesia kelas 8 itu hanya memiliki modal awal literasi atau dalam hal ini membaca buku. Selama anak-anak rajin membaca, teks apapun itu akan mudah untuk dipelajari, ya. Jadi, sebenarnya untuk khusus kelas 8 ini kita mempunyai literasi khusus, ya, sebenarnya. Apa literasi khususnya? Kita lihat slide berikutnya. Literasi khususnya yaitu literasi koran atau surat kabar. Jadi materi di kelas 8 semester 1 ini terdiri dari berita, iklan, teks eksposisi, puisi, dan teks eksplanasi. Nah, semua itu sebenarnya ada dalam satu edisi koran. Jadi sederhananya, kalau misalnya anak-anak memiliki satu edisi koran di rumah, koran apapun, dan anak-anak membaca dari awal sampai akhir, itu sebenarnya sama dengan anak-anak membaca materi satu semester di kelas 8 ini, ya. Bagaimana konkretnya? Mari kita lihat. Dalam satu edisi koran, anak-anak tentu saja menemukan teks berita. Lalu anak-anak juga menemukan teks iklan, baik iklan kolom maupun iklan yang berbentuk baris. Selain itu, anak-anak juga bisa menemukan teks eksposisi. Lalu, anak-anak bisa juga menemukan teks puisi di dalamnya. Yang terakhir, anak-anak bisa menemukan teks eksplanasi. Oke, jadi anak-anak sudah paham ya? Dalam satu koran kita bisa mempelajari materi satu semester. Nah, berita sudah kita pelajari, iklan juga sudah, sekarang kita masuk ke teks eksposisi. Jadi, dalam bab ini anak-anak diharapkan dapat mengidentifikasi, menyimpulkan, menelaah struktur, dan menyajikan gagasan teks eksposisi baik secara lisan maupun tertulis. Jadi, apa pengertian teks eksposisi? Teks eksposisi adalah teks yang memuat penilaian, dorongan, atau ajakan-ajakan tertentu kepada khalayak. Contohnya esai, tajuk rencana atau editorial, dan juga tanggapan kritis. Nah, sekarang kita akan membaca sebuah teks eksposisi. Silakan anak-anak simak dengan cepat dan tepat.
Nah, anak-anak tadi sudah kita simak sebuah teks eksposisi ya, mengenai apa? Betul, mengenai nasib hutan di Indonesia. Jadi nasib hutan kita itu semakin suram karena berbagai faktor, di antaranya ada kebakaran hutan, penebangan liar, faktor sosial dan hukum, juga faktor cuaca seperti fenomena El Nino. Dan tadi juga disebutkan data-data mengenai titik-titik kebakaran hutan yang terjadi di Pulau Sumatera. Nah, semua itu merupakan bagian dari teks eksposisi mengenai nasib hutan di Indonesia. Baiklah anak-anak, kita telah bersama. Jadi teks eksposisi itu dibentuk oleh dua unsur utama. Yang pertama gagasan, yang kedua fakta. Gagasan artinya ide, pendapat, atau opini penulis. Jadi belum tentu benar. Dan yang kedua, jika ingin membuktikan gagasannya tadi harus menyertakan fakta atau kenyataan yang terjadi. Biasanya fakta yang disertakan berupa data-data atau angka berapa persentase yang ada dalam fenomena yang dijelaskan. Ini adalah bentuk kalimat gagasan dalam teks tadi ya. Ada kata-kata cepat bertindak, ada kata-kata musnah, lalu ada kata-kata tidak menunjukkan adanya tanda-tanda perbaikan. Nah, semua itu sifatnya opini, bisa benar dan bisa salah. Lalu ini adalah contoh kalimat fakta ya. Jadi anak-anak bisa lihat di sini ada angka di situ 45%. Juga ada yang kedua contohnya di situ ada kata-kata bulan Oktober terjadi kenaikan jumlah dan menggunakan kata-kata cukup signifikan. Nah, itu merupakan contoh fakta, biasanya menggunakan data-data berupa angka. Yang selanjutnya pola pengembangan teks eksposisi bisa dikembangkan dengan 4 pola. Yang pertama umum khusus atau deduktif, yang kedua khusus umum atau induktif, yang ketiga ilustrasi, dan yang keempat perbandingan. Nah, anak-anak, agar kita lebih mudah mengetahui isi suatu teks, kita harus bisa menyimpulkan apa intinya teks eksposisi yang kita baca. Itu bisa kita ketahui dari gagasan umum ya. Letak gagasan umum itu berdasarkan paragraf-paragrafnya itu ada 3. Ada deduktif atau di depan, yang kedua induktif atau gagasan umumnya di belakang, dan yang ketiga ada campuran, yaitu ada di depan dan di belakang. Nah, ini contoh gagasan umum ya ada di teks tadi ya. Jadi dalam satu paragraf ini, gagasan umumnya ada di depan ya yang bercetak tebal. Kondisi hutan di Indonesia benar-benar sudah memprihatinkan. Itulah gagasan umumnya atau intinya ya. Baiklah anak-anak, kita telah bersama struktur teks eksposisi. Yang pertama tesis, yang kedua rangkaian argumen, yang ketiga penegasan ulang. Tesis tadi yang dibahas isu, permasalahan, dan pandangan umum penulis. Isunya mengenai nasib hutan di Indonesia. Ya, masalah-masalahnya dan pandangan umum penulis juga dipaparkan. Yang kedua, rangkaian argumen, isinya pendapat dan fakta. Tadi penulis sudah menuliskannya ya. Jadi pendapatnya bagaimana dan menuliskan fakta berapa persen titik-titik kebakaran hutan sudah disampaikan. Dan yang ketiga, penegasan ulang, isinya simpulan atau rangkuman, biasanya ada di paling akhir. Jadi intinya bagaimana, rangkumannya itu tadi ada di akhir ya. Yang selanjutnya kaidah kebahasaan teks eksposisi ya. Jadi ada yang pertama kata teknis ya. Misalnya kata-kata seperti hutan lindung, hutan alam, hutan rawa gambut. Nah, itu berkenaan dengan topik kehutanan. Itu namanya kata teknis. Yang kedua, konjungsi kausalitas ya. Misalnya jika, sebab, karena ya seperti itu. Lalu yang ketiga ada kata kerja mental. Dulu sudah pernah kita bahas ya. Misalnya kata-kata seperti memprihatinkan, memperkirakan, berpendapat, seperti itu. Yang selanjutnya ada kata perujukan ya. Misalnya berdasarkan data tersebut atau merujuk pada pendapat tersebut. Nah, itu termasuk kata perujukan. Dan yang terakhir ada kata persuasif. Misalnya hendaklah, sebaiknya, diharapkan, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya tugas. Setelah video ini selesai, anak-anak silakan mengerjakan tugas yang sudah ditentukan ya. Oke anak-anak, di rumah jangan lupa belajar dan selalu semangat menuntut ilmu karena itu adalah kewajiban kita sebagai seorang muslim dari buayan hingga liang lahat. Oke, baiklah anak-anakku, sebelum kita akhiri marilah kita berdoa terlebih dahulu.
Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah anak-anak, tetap semangat, selalu sehat dan bahagia. Saya minta maaf bila banyak kesalahan. Saya akhiri, wallahul muwaffiq, wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.